akan belajar tentang coding ya, coding yaitu algoritma. Tahu namanya coding? Nah, coding itu pembelajaran AI, pembelajaran pemrograman, pembelajaran menggunakan komputer. Tapi sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Ayo pimpin doa dari sana. Dari sana. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tanya, siapa yang bisa buat kopi? Kita. Nah, langkah-langkah dalam membuat kopi yang pertama apa? Bir. Yang kedua, bir. Sendok. Yang ketiga, ambil bungkus atau kopi. Yang keempat, ambil gula. Yang kelima, seduh dengan air panas. Nah, yang keenam, nah, baru yang ketujuh. Nah, itu namanya algoritma. Ya, itu namanya algoritma yang tadi, langkah-langkahnya itu. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran kita. Nah, apa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini? Ini capaian pembelajaran kita yang pertama, siswa mengenali ya, kalian diharapkan mampu untuk mengenali algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, mampu menyusun urutan langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan algoritma dalam bentuk instruksi teks. Nah, instruksi teks. Untuk mencapai capaian pembelajaran ini tentu ada tujuan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tentu. Perhatikan, tujuan pembelajaran kita yang pertama, jangan ada yang ngomong, menjelaskan pengertian algoritma dengan sederhana. Ingat, ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian algoritma dengan sederhana.
Kemudian yang kedua, memberikan contoh Harji. algoritma dari Harji. aktivitas sehari-hari. Ya. Yang ketiga, menyusun algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah. Ya. Dan yang terakhir, menyajikan algoritma menggunakan gambar atau diagram. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya. Kita kesepakatan dulu biar nanti apa yang menjadi kesepakatan kita harus dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, masih ingat kesepakatan kelas kita. Ketika Pak Guru berbicara, kalian dengarkan. Ketika sedang belajar, tidak boleh ada yang makan dan minum. Apalagi, coba kesepakatan kita. Tidak boleh bermain-main. 3. Kalau mau bertanya harus angkat tangan ya. Kalau mau bertanya angkat tangan. Mana? Sepakat? Sepakat? Oke, baik. Ya. Anak-anak, jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi pokok. Apa materi kita pada hari ini? Pengertian algoritma, ya. Satu, pengertian algoritma. Yang kedua, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bentuk representasi algoritma atau teks urutan langkah gambar sederhana. Kita lihat yang pertama. Apa pengertian dari algoritma? Ya, coba satu orang. Nih, dengan suara yang besar. Nah, coba yang lain dengarkan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan tekstur untuk menyelesaikan satu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam informasi algoritma menjadi dasar untuk membuat program komputer maupun menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, bagus. Coba. Nih, coba. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan tekstur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam informatika, algoritma menjadi dasar untuk membuat program komputer maupun menyelesaikan masalah Tuh, sehari-hari. kumenonnya kerja. Nah, ini sudah tahu apa itu algoritma? Tahu? Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, algoritma itu adalah langkah-langkahnya. Seperti contoh yang tadi. Langkah-langkah dalam membuat kopi. Coba, apa contoh yang lain? Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, bangun ya, bangun tidur. Yang kedua, bersihkan tempat tidur. Yang tiga, mandi. Terus, setelah mandi, pakai
sesuai dengan seragam pada hari itu. Kemudian setelah pakai pakaian, sarapan. Setelah sarapan, pakai sepatu, ambil tas, topi. Nah, itu namanya algoritma. Mana? Udah tahu namanya algoritma? Ya, pokoknya langkah-langkahnya itu ya. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-cirinya. Nah, apa ciri-ciri dari algoritma? Ciri-ciri yang pertama, terstruktur. Nah, apa itu terstruktur? Langkah-langkahnya jelas dan berurutan. Yang kedua, logis. Yang tiga, pasti. Yang keempat, efisien. Tidak bertele-tele. 5. Nah, dapat berulang. Misalnya seperti yang tadi ya, kalau kita mau buat kopi bisa diulangi lagi. Besok juga langkahnya sama. Mulai dari ambil gelas, ambil sendok, ambil bubuk, ambil gula. Bisa nggak ditukar? Bisa nggak ditukar? Ditukar-tukar. Misalnya ambil gula dulu, baru ambil gelas. Bisa. Nah, ya, ada yang bisa ditukar, ada yang tidak. Nah, misalnya mau tuang air dulu sebelum ambil gelas, kan tidak bisa. Kalau ambil sendok dulu bisa enggak sebelum ambil gelas? Bisa, kan? Nah, itu namanya bisa ditukar. Tetapi ada juga yang tidak bisa ditukar. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang kita coba. Kita coba latihan. Kompleks. Jalan dia. Jalan. Ya, biar korbannya. Sekarang lihat soal nomor 1. Nomor 1, apa itu algoritma? Yang tadi. Aldi. Yang atas. Aldi. Nomor 2, ini masih belum menemukan langkah-langkahnya ya. Hara atum tebangkut kau. Ya kadu. Atum kolik bang. Tulis 1, 2, 3. Nomor 1, apa itu algoritma? Yang kedua, kalian tuliskan langkah-langkahnya. Ini masih belum berurutan. Langkah-langkahnya belum berurutan, kalian tinggal mengurutkan ya. Cara menyikat gigi ini belum berurutan, tinggal tugasnya nanti diurutkan saja ya. Yuk. Bisa tuh jawabannya dibalikannya. Tulis jawabannya dibalikan. Nomor 1, apa itu algoritma? Ya, bisa dibalikannya, bisa tidak di sini.
ditulis soal nomor 1, 2, dan 3. Ya, nomor 1. Nomor 1 lihat sampai tanda titik. Ya, kenapa bersamanya? Bersamanya paling atas. Nama panggilan. Panggilan boleh, nama panjang juga boleh. Nomor 1, ya, Bapak tulis. Apa itu algoritma? Sampai tanda titik. Ya, nomor 1. Sampai tanda titik. Paling atas. Sampai tanda titik. Ambil salah satu dulu. Misalnya punya yang ini saja, harus saya dulu. Ambil salah satu yang 3 itu. Mana yang mau diambil? Apakah bangun tidur selalu berangkat ke sekolah, atau membuat teh manis, atau menyalakan televisi? Ambil salah satu. Bisa jalan sini biar kelihatan. Jalan. Biar kelihatan mukanya. Lihat itu tulisannya, ditulis, nggak usah lihat dan lain-lain. Sudah tahu caranya? Nomor 1, lihat di papan. Apa itu algoritma? Sampai tanda titik. Nomor 2, ini kan sudah ada langkah-langkahnya, tapi belum berurutan. Tinggal kamu urutkan mana yang lebih dulu ditulis. Ini yang nomor 2 nanti. Ini belum berurutan. Nomor 1 dulu. Ini nomor 1. Pengertian algoritma. Nomor 3, membuat algoritma baru. Bagaimana caranya membuat algoritma baru? Ambil salah satu dari 3 yang ada di soal itu. Yang pertama, bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Yang kedua, membuat teh manis. Yang ketiga, menyalakan televisi. Ambil salah satu. Kalau mau ambil cara membuat teh manis, itu ditulis apa langkah-langkahnya seperti yang tadi. Kalau mau buat teh manis, apa saja langkah-langkahnya. Sudah nomor 1. Nomor 2, ya.
Ini kan masih belum berurutan. Mana yang pertama? Apakah langsung gosok gigi? Di sampingnya. Ya. Ya, yang pertama misalnya ambil sikat gigi. Ini di sampingnya. Yang ini belum berurutan ini. Langkah-langkah dalam sikat gigi. Ya, begini yang benar. Nah, yang ini saja. Ya. Pertama, kedua. Ya, yang pertama apa yang pertama? Ini kamu tunggu. Oh, pasal tadi dia Ya. Satu apa? Ini kan kegiatan menyikat gigi. Kegiatan menyikat gigi yang pertama. Apa yang pertama? Ambil sikat gigi. Terus yang kedua apa? Jangan bolak-balik. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kedua. Kameramen selalu selamat. Ini belum berurutan ini. Harus berurutan. Cara menyikat gigi. Rutin ya. Apa yang pertama? Ya, itu kan masih belum berurutan. Iya. Tahu caranya? Wah, kecil, bukan pia. Harus berurutan, punya langkah-langkahnya. Yang pertama apa?
urutan. Tinggal kamu urutkan. Yang pertama bersihkan, kemudian yang kedua oleskan pasta gigi. Sudah, ya. Sudah, mari kita lanjutkan. Oke, pegang dulu. Pegang. Sekarang kita akan presentasikan hasilnya. Kita minta salah satu. Coba Erik maju. Baca hasilnya yang tadi. Ya, dari sini. Yang lain perhatikan. Dari sini. Baca itu dengan suara yang agak besar. Kelihatan temannya. Yang lain perhatikan. Nomor 1. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tujuan tertentu. Sudah. Oke, kita minta yang perempuan. Ayo, mana pelanggan? Sudah. Sudah. Ya, sudah. Ayo, sampai nomor 2. Ayo, maju. Kedengaran suaranya. Sudah maju. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah semua? Nah, jadi sudah bisa dipahami, ada gambaran apa itu algoritma? Ya, ingat, jadi algoritma itu merupakan langkah-langkah logis ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan dan sering kita lihat. Contoh algoritma membuat mie instan. Yang pertama, siapkan panci dan isi dengan air. Yang kedua, didihkan air. Yang ketiga, masukkan mie instan. Yang keempat, tambahkan bumbu. Yang kelima,
aduk hingga matang. Yang keenam, sajikan di mangkok. Nah, ini algoritma membuat mie instan. Coba kita lihat yang kedua. Algoritma mencuci tangan. Pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, beri sabun secukupnya. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan punggung tangan. Yang keempat, bilas dengan air yang mengalir, misalnya di keran ya. Air yang mengalir, jangan air yang dalam piring. Yang terakhir, nah, keringkan dengan tisu atau handuk. Nah, inilah algoritma dalam mencuci tangan. Coba, siapa yang bisa membuat algoritma yang lain selain dari yang tadi? Apa algoritma yang lain? Tadi kan membuat teh, membuat mie instan, bangun tidur sampai berangkat sekolah, membuat kopi. Coba, apa algoritma yang lain? Nah. Coba. Algoritma pelecing. Bisa. Algoritma pelecing kangkung. Yang pertama apa? Ambil kangkung. Ambil kangkung. Kedua, Cuci. cuci kangkungnya. Yang ketiga, rebus. Direbus. Yang keempat, celupkan kangkung di air. Yang kelima, Irit. ambil kangkungnya, ya, taruh di mangkok atau piring. Nah, itu langkah-langkah membuat pelecing kangkung. Sambalnya. Nah, sudah. Jadi, algoritma adalah kunci utama dalam berpikir komputasional karena melatih kita menyusun solusi. Ya, baik. Nah, kesimpulannya pertemuan kita pada hari ini adalah apa itu algoritma dan langkah-langkah dalam menyusun sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada barokahnya, ada manfaatnya, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.